Om Swastiastu, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Majalado Ginting. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proses pembuatan kaca dan keramik. Baik, yang pertama itu adalah proses kaca. Pembuatan kaca dasar. Jadi melibatkan 3 langkah, yaitu pencampuran, pelururan, dan pembentukan. Campuran itu adalah persiapan campuran pasir dan oksida yang stabil. Semuanya dalam bentuk butiran halus. Kemudian pelururan itu pemanasan campuran untuk mengubah menjadi cair dan menghomogenkan berbagai bahan lebih lanjut. Kemudian yang pembentukan itu adalah proses pembuatan produknya, yang biasanya dilakukan segera setelah pembuatan kaca dasar dengan kaca cair didinginkan untuk meningkatkan viskositasnya agar mudah dibentuk. Jadi seperti inilah contoh peluburannya, dimana di sini kaca-kaca bahan-bahan kaca itu dilelehkan sekitar 1450 hingga 1600 derajat Celcius, dan panasnya ini dari gas ataupun listrik ataupun minyak. Pada gambar ini ada melting pot di mana bahan-bahan tersebut dilelehkan, kemudian ada burner yang bagian B, di sini pembakaran atau penghasil panasnya, kemudian yang C ini regeneratif, inilah ruang penukar panas untuk meningkatkan efisiensinya. Kemudian ini ada jenis lain selain yang baru dibahas, ini yang continue. Jadi bahan baku tersebut dimasukkan terus menerus di satu sisi, kemudian dilelehkan dalam tangki besar 1500 sampai 1700 derajat. Jadi seperti ini bentuk depan, dan ini adalah tampak dari atas. Bisa dilihat yang pertama ini tempat bahan baku, kemudian yang kedua ada feed good, saluran pengumpan bahan ke dalam tungku, kemudian yang ada ketiga di sini ada batch feeding compartment, ruang awal tempat batch masuk. Kemudian yang keempat ini adalah melting, di sini adalah bagian pelelehan. Kemudian untuk hole yang kelima, ini menghubungkan tangki dengan forehead. Forehead itu adalah saluran pelelehan. Ini yang keenam, agar menjaga suhu stabil. Kemudian yang ketujuh ini, adalah molten glass feeder. Ini juga pengumpan kaca cair untuk proses manual dan otomatis. Kemudian yang ada ke-8 bisa dilihat di sini semuanya. Yang ke-8 ini adalah atap tungkunya. Yang ke-9 burner port. Ini adalah banyak portnya, di mana lubang pembakaran dan gas buangnya. Kemudian selain kedua jenis tersebut, ada jenis ketiga. Bagian C ini adalah menggunakan arus listrik. Ini cocok untuk kaca kualitas tinggi. Bisa dilihat yang bagian A, ada bagian di sini. Ini adalah platinum elektroda. Dari sinilah arus listrik itu memanaskannya. Kemudian yang B, di sini adalah kaca cairnya. Ini adalah kaca cairnya. Kemudian yang C, batch.
ini adalah bahan mentah kaca yang belum meleleh, kemudian dilelehkan oleh elektroda. Kemudian yang bagian D, yang bagian ini adalah dasar tungkunya. Kemudian yang eh, yang crown, yang B ini adalah atap tungku, yang E ini dasar tungkunya. Kemudian ada pelunggar, ini untuk mengontrol kaca cairnya. Kemudian yang bagian G ada di sini, ini gumpalan kaca cair yang siap dibentuk. Kemudian yang bagian H ini saluran kaca cair menuju proses pembentukan. Disinilah terjadi proses pembentukan sesuai yang diinginkan. Kemudian ada pressing, ini metode pembuatan dengan cara penekanan kaca cair dengan 3 jenis cetakan. Yang pertama ini adalah block mold, ya, cetakan tunggal utuh. Kemudian yang ini split mold, cetakan 2 bagian. Kemudian ini cone mold, ini membutuhkan trimming setelah pressing karena ada barang sisa, hasil sisa yang tidak dibutuhkan. Jadi proses utamanya dari ketiga jenis ini adalah gumpalan kaca cair itu dilelehkan, kemudian dimasukkan ke cetakan. Kemudian ada pelunggar yang menekan kaca cair tersebut sehingga membentuk sesuai dindingnya. Kemudian yang ketiga ini adalah proses finishing. Di sini sudah terbentuk sesuai cetakan, tetapi yang bagian C ini harus melakukan pemotongan. Kemudian ada blowing, ini untuk pembuatan botol. Untuk membuat material produk yang berongga. Ada 3 jenis, yang A ini paste mold, yang bagian B ini hot iron mold, kemudian yang C ini press and blow method. Yang ini adalah cetakan dilapisi pasta. Kemudian yang bagian B ini cetakan menggunakan logam panas. Jadi prosesnya secara umum itu seperti sebelumnya, ini gas kaca cair tersebut dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian dibentuk sesuai cetakannya. Dengan cara penekanan. Kemudian setelah itu udara ditiup ke blank, ke material yang meleleh sehingga mengembang, kemudian menempel pada dinding cetakan seperti pada gambar ini. Mulai mengembang, kemudian setelah itu didiamkan sampai mengeras sebagian, kemudian dikeluarkan. Kemudian ini adalah metode manual pembuatan gelas. Jadi membutuhkan beberapa step atau langkah-langkah. Yang pertama ini adalah kaca cair diambil, kemudian tentu saja ini sudah dipanaskan sehingga mencair. Kemudian yang bagian B ini pembentukan gelembung awal. Jadi ada proses peniupan sehingga membentuk rongga. Kemudian yang bagian C ini
bentukan bagian utama menyerupai cangkir. Kemudian yang bagian D ini pemindahan ke pantel, ada pemotongan juga. Kemudian bagian E ini pembentukan pegangannya ditempel seperti ini sehingga membentuk jelas. Kemudian ada gop feeding machine. Ini sistem otomatis untuk mengambil dan memotong gumpalan kaca dari aliran kaca panas. Jadi yang A ini adalah kaca cair mulai mengalir ke orifice, kemudian plunger tersebut turun sehingga mendorong kaca cair ini membentuk gop. Kemudian ada sebuah pisau untuk memotong gop tersebut, dan gop itu dan plunger juga mengarah ke atas sehingga gop yang terpotong tersebut jatuh ke bawah, jatuh ke cetakan plunger, kemudian jatuh ke cetakan, kemudian plunger tersebut kembali lagi ke posisi awal. Kemudian ada Owens bottle mesin. Ini untuk membuat botol atau wadah kaca, di mana kaca cair pertama-tama diisap ke dalam cetakan form, lalu ditiup ke dalam cetakan akhir untuk menaruh produk jadi. Jadi ini sedikit menggunakan metode kevakuuman, di mana yang bagian A ini di mana penghisapan kaca cair ke form dengan metode vakum. Seperti pada gambar ini, jadi ketika ada kevakuuman, maka kaca tersebut menempel pada dinding cetakan. Kemudian yang bagian B ini potongan dasar dan angkatan cetakan. Kemudian bagian C ini sampai D peniupan untuk membuat rongga. Kemudian yang bagian E ini adalah pemindahan ke cetakan akhir. Dipindahkan ke cetakan baru. Kemudian yang bagian E dilakukan peniupan akhir sehingga membentuk cetakan. Kemudian G dan H ini adalah ketika sudah mengeras maka cetakan dilepaskan. Kemudian ada the blow process. Ini untuk pembuatan botol juga, tetapi sedikit berbeda, di mana yang bagian A ini pengisian bahan, kemudian ada penekanan, kemudian ada counter blow di bagian C. Ini peniupan udara secara singkat untuk membentuk gelembung udara saja. Kemudian yang bagian D ini adalah pemindahan, di mana dibalik ke cetakan akhirnya, posisinya terbalik di sini. Kemudian yang bagian E ini pemanasan ulang, dipanaskan ulang agar tetap plastis sebelum ditiup. Kemudian yang bagian F ini peniupan akhir, di mana sudah secara sempurna terbentuk sesuai cetakan. Kemudian ini pendinginan. Kemudian the rotary mold.
proses. Ini adalah metode seperti sebelumnya juga, tetapi ini menggunakan plunger untuk membentuk tulisan awal sebelum proses peniupan. Jadi ini untuk pembuatan sebuah botol juga, tapi metodenya sedikit berbeda, di mana potongan kaca cair ini dimasukkan ke dalam cetakan awal. Cetakan awalnya ini hanya membentuk rongga saja menggunakan plunger. Berbeda dari sebelumnya itu menggunakan tiupan sehingga membentuk rongga. Kemudian yang bagian B ini penekanan, kemudian yang bagian C ini setelah mengeras setelah ditekan maka dikeluarkan sambil diputar. Kemudian yang bagian D ini udara ditiupkan, dipindahkan ke cetakan baru, tentunya dipindahkan ke cetakan baru. Kemudian yang bagian E ini dimasukkan ke cetakan baru, kemudian diberi tiupan untuk memperlebar bentuknya. Kemudian yang bagian F ini peniupan akhir, di mana secara sempurna membentuk sesuai rongga. Kemudian inilah pelepasan yang bagian G. Ini bagian G pelepasan cetakan. Kemudian ada ribbon mesin blow proses. Ini adalah pembentukan bola lampu, di mana awalnya adalah kaca cair yang dibentuk menjadi pita menggunakan roll pendingin air, di mana pendinginnya ini adalah air. Proses awalnya adalah udara bertekanan dari blow box, dari sini ditiupkan ke bawah untuk membentuk gelombung kaca pada pita kaca. Kemudian gelembung tersebut masuk ke dalam rotating ke dalam sini sehingga membentuk. Jadi seperti ini ada injeksinya, di mana dari blow box tersebut ditiupkan. Jadi ini ada glassnya, kemudian ini pendinginnya, di mana ini alat-alat ini digunakan untuk menghembuskan udara sehingga membentuk bola lampu seperti ini. Dan ini berjalan secara kontinu sehingga banyak digunakan pada industri-industri. Dan di sini ada lagi banyak komponen ini untuk pemindahan, di mana setelah selesai cetakan terbuka dan kaca mulai mendingin sebagian, kemudian bola lampu ini dipisahkan dari pita kaca menggunakan stripper di sini, sehingga terpisah dari kaca, dari bentuk awal, dari material yang tidak terpakai. Kemudian yang sudah selesai akan jatuh ke konveyor. Maka di sini dilanjutkan dengan proses pendinginan dan pemeriksaan lanjutan. Kemudian ini glass tubing manufacture, di mana ini pembuatan kaca dari kaca cair yang dibentuk dan dililitkan di sekitar mandrel berputar. Jadi untuk prosesnya, di mana awalnya adalah kaca cair mengalir dari pour head dari sini menuju mandrel berputar.
Ini adalah mandrel berputar. Kemudian udara ditiup melalui mandrel. Dari sini ada udara sehingga membentuk rongga tabung di sini. Kemudian tabung kaca ini ditarik menjauh untuk mengatur ukuran dan ketebalan. Kemudian seperti ini prosesnya. Kemudian tabung ini didinginkan dan dipotong menjadi bibit kaca. Kemudian ada drawing sheet glass. Seperti pada gambar ini metode klasik untuk membuat lembaran kaca datar secara kontinu dan vertikal dari kaca cair. Di mana proses awalnya adalah kaca cair berada dalam baby test dan siap ditarik ke atas. Dari sini, ini adalah kaca cairnya dan ditarik ke atas. Kaca cair ini mulai naik melalui celah sempit, kemudian membentuk lebaran tipis di sini. Kemudian ada pendinginan awal dilakukan adalah sheet cooler. Dari setelah melewati celah sempit ini, maka didinginkan sedikit oleh sheet cooler. Kemudian lebaran kaca ini ditarik ke atas secara kontinu oleh drawing roller. Jadi ini. Kemudian kaca ini melewati vertical layer untuk pendinginan dan pelurusan bertahap. Kemudian ini drawing sheet glass. Ini Colbury or Lively Owens process. Tidak seperti sebelumnya, tapi seperti mirip. Ini menghasilkan kaca lembaran juga secara kontinu juga, dimana kaca cair ini dari tungku ini dimasukkan ke shallow drawing pot. Jadi di sini ada solid drawing pot menampung gas ini, menampung molten glass. Kemudian kaca ini ditarik ke atas secara vertikal melalui celah cetakan kecil. Ada cetakan kecil di sebelah sini, kemudian ditarik melalui mesin rolls ini. Di sini ada tadi bending rolls. Kemudian ada di sini sheet cooler juga untuk mendinginkan, sedikit mendinginkan agar kaca itu bisa dibentuk dan tidak berubah saat digerakkan. Kemudian ada di dalam horizontal layer ini kaca mengalami proses annealing perlahan sampai suhu ruang sehingga stabil dan siap dipotong sesuai ukuran. Jadi di sini tahap pelurusan juga untuk menciptakan lembaran kaca oleh mesin rolls. Kemudian ada drawing sheet glass. Ini pembuatan kaca secara kontinu juga, tapi sedikit berbeda dibanding sebelumnya. Ini kaca dilelehkan di dalam tungku, di dalam ini yang bagian A. Di sini blow bar dicelupkan ke kaca cair. Kaca mulai melengket pada batang penarik. Jadi di sini ada batang penariknya. Kemudian ditarik ke atas melalui celah di dinding tungku membentuk lebaran kaca vertikal seperti metode paling awal kita bahas.
untuk pembuatan lembaran datar. Kemudian ada mechanical drawing of continuous textile fiber. Jadi ada beberapa tahap di sini. Ini untuk mengubah kaca padat menjadi filamen kaca halus dan panjang yang kemudian digunakan untuk bahan penguat komposit, kemudian isolasi atau tekstil di bidang industri. Tahap awalnya ada di sini glass, butiran bola kaca, kemudian disalurkan ke member render. Dari sini dipanaskan melalui nozzle ini. Di sini dilelehkan, kemudian dialirkan ke marble remelted ini, kemudian dibentuk. Dari sini keluarannya berbentuk filamen, filamen halus. Filamen ini diberi pelapis sizing untuk pelindung dan sifat permukaan di sini. Filamen ini dikumpulkan jadi strand. Jadi di sini dikumpulkan setelah pelapisan sizing, kemudian dilakukan penyatuan, dikumpulkan semua filamen ini dikumpulkan menjadi strand, kemudian strand ini digulung membentuk gulungan siap pakai. Kemudian untuk lebih spesifiknya seperti inilah proses pembentukan dari butiran kaca yang dilelehkan, kemudian masuk ke marble frame bit pelelehan ini sehingga membentuk sebuah filamen, panjang filamen yang berbentuk panjang. Kemudian ada sebuah drum collecting drum, kemudian dikumpulkan menjadi satu, kemudian di sini digulung. Jadi proses keseluruhan proses singkatnya adalah bola kaca ini dilelehkan, kemudian cair melewati nozzle, kemudian ditarik oleh hembusan udara. Di sini ada hembusan udara membentuk serat halus pendek, sehingga terbentuklah serat halus itu yang disebut filamen. Kemudian serat itu jatuh membentuk tirai tipis pada drum ini. Kemudian lukisan ini ditarik menjadi silver, digulung pada spool untuk proses lanjutan atau seperti umumnya adalah pemintalan. Kemudian ada steam blowing, sama seperti sebelumnya proses pembentukan filamen tersebut digabungkan menjadi serangkaian proses yang panjang. Ini menggunakan metode steam blowing, di mana bahan baku ini dialirkan melalui pelat yang punya banyak lubang kecil ini. Kemudian ini disebut proses attenuation. Kemudian attenuation itu adalah pemecahan aliran kaca menjadi serat halus seperti ini. Kemudian serat ini jatuh dan tersusun secara acak menjadi lembaran tipis berbentuk jaring-jaring di sini.
Kemudian lembaran serat-serat ini yang terbentuk kemudian ini disemprot atau direndam dengan binder. Di sini terlihat ada serangkaian menyalur atau di mana tali yang seperti tali ini membawa substansi kebutuhan tersebut untuk dibawa ke binder, kemudian melewatinya. Kemudian lembaran ini yang telah kering kemudian digulung di sini. Di sini ada proses pengeringan, kemudian digulung di sini. Kemudian ada flame blowing, ini superfine proses. Ini secara kontinu untuk mengubah kaca cair menjadi serat kaca superfine dengan bantuan api dan udara bertekanan, kemudian dikeringkan dan dipotong sesuai kebutuhan. Jadi seperti ini adalah lelehan bahan baku, kemudian diperkecil diameternya, diperkecil tebalannya, atau dibuat serat dari sini. Ketika melewati celah sempit ini akan membentuk serat halus, kemudian di sini serat halus ini kemudian ada full gas pressure. Ini adalah pembakaran gas yang bertekanan tinggi. Kemudian ketika molten gas ini jatuh, kemudian pressure full gas ini mengembuskan sehingga ini kaca-kaca cair ini menjadi serat-serat halus. Kemudian serat halus ini dikumpulkan di dalam ruang pembentukan atau binder. Kemudian kemudian di binder ini disemprotkan untuk merekatkan serat-serat satu sama lain ini, dan lapisan-lapisan serat dengan binder melewati oven pengering. Di sini oven pengering untuk merekatkan serat satu sama lain sehingga dibawa lagi ke konveyor, dibawa oleh konveyor menuju sliter atau alat pemotong di sini. Kemudian ini ada metode produksi tradisional glass fiber atau kaca bukan serat kaca optik. Jadi ada dua metode yang sedikit berbeda. Yang gambar ini metode konvensional, yang gambar ini metode double trouble. Yang bagian A ini ada di mana batang tabung ini bentuk awal bahan rod inti plus tab cladding. Seperti ini, dan berbeda yang bagian B ini menunjukkan metode double troubling yang lebih modern, di mana bahan awalnya ini adalah dua cairan kaca inti cladding. Jadi yang keluar ini adalah serat, kemudian diarahkan untuk menuju proses lanjutan. Kemudian ini adalah metode produksi communication fiber. Ini adalah metode outside fiber deposition atau proses luar, di mana campuran uap SiCl
cepat dan dopamin disemprotkan ke dalam nyala api. Di sini flue gas, kemudian ke SiCl4, kemudian GeCl4 dan banyak lagi dan lain-lain disemprotkan ke dalam nyala api ini. Kemudian uap kimia bereaksi membentuk partikel silika. Di sini soot particle. Soot terbentuk di udara dan menempel pada permukaan luar glass mandrel yang berputar. Ini glass mandrel ada floating soot, ada core soot, ini mandrel rotation yang berputar. Kemudian endapan dilakukan pelapis, kemudian lapisan plating di atasnya di sini plating. Setelah endapan mencapai ketebalan tertentu, mandrel dilepas dan endapan soot dipanaskan untuk membentuk batang kaca pelat. Form tersebut kemudian akan ditarik menjadi satu. Kemudian gas reaktan tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca silika yang putar seperti pada gambar. Di sepanjang tabung ini burner eksternal bergerak memanaskan bagian luar tabung. Di sini panas burner ini membuat reaksi kimia terjadi di dalam tabung, menghasilkan partikel soot yang menempel pada permukaannya ini, sehingga berubah menjadi lapisan kaca padat yang membentuk inti atau core. Kemudian setelah lapisan selesai, seluruh tabung dipanaskan hingga kolaps menjadi batang padat. Kemudian form ini kemudian ditarik menjadi serat. Kemudian ada keramin proses, isostatic proses. Ini pembentukan keramik atau serbuk logam dengan menggunakan tekanan fluida seragam dan semua arah. Di sini ada kita metal mandrel. Di sini metal mandrelnya. Kemudian ini open max base. Kemudian ada keramik powder. Kemudian ada cetakan. Ini penekan. Kemudian di sini ada udara, fluid. Kemudian di sini adalah pressure surge. Jadi tahapnya ini pengisian serbuk. Udara serbuknya. Kemudian penutupan dan pengisian fluida diisikan ke ruangan ini. Kemudian pemberian tekanan isostatik, tekanan tinggi diberikan dari sini menuju bawah, sehingga seluruh di dalamnya dipadatkan secara seragam, menghasilkan bentuk padat green compact dengan densitas tinggi dan seragam. Kemudian setelah itu pelapisan tekanan, lepasan tekanan, dan pengeluaran benda. Kemudian ada slip casting of keramik. Ini metode pengecoran seperti pada gambar ini. Di sini ada keramik slurry atau cairan-cairan keramik. Jika yang tadi itu serbuk, ini adalah cairan. Jadi tahapnya ini adalah pengisian slurry ke dalam cetakan, kemudian penyerapan air oleh cetakan. Jadi cetakan ini menyerap sehingga melapis ke dalam dinding. Yang diserap cetakan adalah air, sehingga yang tersisa adalah kacanya, keramiknya, sehingga sehingga pembentukan terjadi pada dinding tersebut.
dinding cetakan ini. Di sini ketika air tersebut sudah diserap oleh cetakan, maka tersisa keramiknya yang terbentuk pada dinding cetakan. Kemudian seluruh berlebihan ini dituang. Kemudian yang bagian ini adalah pelepasan setelah pengeringan tentunya. Kemudian ada jiggering. Ini metode menggabungkan cetakan plaster of Paris untuk membentuk bagian luar benda kerja jigger shoe. Biasanya hasilnya ini silindris, simetris, seperti mangkuk dan pot. Di mana prosesnya ini ada di mana ada cetakan, ada keramik cetakannya, kemudian ada jigger shoe, kemudian ada plaster of Paris moldnya. Prosesnya adalah jigger shoe ini diturunkan ke dalam cetakan, di mana adonan keramik sudah ditempatkan dalam cetakan ini. Kemudian jigger shoe ini diputar mengelilingi sumbu vertikal sehingga benda keramik dibiarkan mengeras sebagian, kemudian dilepas dari cetakan setelah pengeringan. Tape casting ini metode untuk membuat lembaran tipis dari bahan keramik yang digunakan dalam pembuatan komponen elektronik seperti sirkuit, kapasitor, multi-levis, dan sensor. Di sini ada film carrier-nya yang membawa keramik cairan keramiknya menuju heat source. Di sini ada pemotongan sehingga diameternya sehingga ketebalannya sama, kemudian diarahkan menuju take up fill. Di sini digulung. Kemudian ada sintering, firing. Ini tahap pemanasan setiap keramik hingga mendekati titik leburnya agar partikel-partikel saling mengikat menjadi padat dan kuat. Jadi ada bentuk awal, tahap awalnya, kemudian ada pemanasan lanjutan, kemudian ada tahap akhir. Kita lihat ada di sini pori masih terbuka, sedikit demi sedikit menghilang, kemudian pori-porinya mengecil sehingga di sini terakhir pori-porinya benar-benar hilang. Di sini adalah tahap akhirnya, di mana di sini pori-porinya hilang seluruhnya. Kemudian ada hot pressing. Hot pressing ini membuat komponen keramik dari serbuk juga. Pin ditekan seperti metode sebelumnya juga. Jadi ini pemanas cetakan ini dipanaskan secara eksternal atau internal tergantung jenis keramiknya. Jadi ada pemanasan, ditekan terlebih dahulu, cetakan ini dipanaskan, kemudian jadilah produknya. Kemudian hot isostatic process piping. Jadi di sini ada pressure-nya, kemudian ada pressure gas-nya juga, kemudian ada resistant height-nya, kemudian ada pressure gas-nya di sini. Nanti setelah terjadi proses pressure-nya, kemudian ada ini keramik part-nya,
kemudian ada boron liquidity powdernya, kemudian ada soften glass and pulpnya, dimana semuanya punya kegunaan masing-masing. Mana pressure tight cover ini menjaga tekanan tinggi di dalam ruang yang tidak bocor, kemudian pressure gas ini memberi tekanan seragam segala arah, kemudian resistance heater ini mempercepat difusi atom, kemudian soft and glass and valve ini menyalurkan tekanan gas secara merata. Sini kemudian ada boron powder ini untuk lapisan pelindung. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan. Selebihnya mohon maaf jika saya melakukan ada salah kata. Terima kasih, selamat malam.